Oke teman-teman, video ini kita masih ada di dalam aplikasi inventory pergudangan ya. Video kemarin kita udah sukses tuh bikin form untuk transaksi retur. Nah, kali ini kita akan kirimkan datanya ke controller. Kita olah, terus kita simpan ke database. Nanti outputnya itu dia bakal jadi satu fitur laporan ya tentang transaksi returnya gitu. Nah, biar nggak lama-lama, kita langsung mulai aja. Yang pertama itu kita harus aktifin dulu button yang ini nih. Jadi pas dia disubmit itu ya, dia kirim data ke controller. Nah, caranya sama, masih pakai Ajax gitu. Kita mainnya di paling bawah aja ya. Kita ambil ID yang ini nih. Nah, mungkin bisa di sini nih. Eventnya itu kita diklik ya. Pertama itu kita ambil nomor transaksinya dulu. Karena kan di dalam migrasinya ya, kita perlu ada nomor transaksi. Kita udah punya nih. Ambil aja dari Jeki HTML get nomor transaksi. Oke, sip. Jadi nomor transaksi ini kita ambil dari sini nih. Di paling atas dia ada. Nah, dari sini teman-teman. Balik lagi ya, kita ke bawah. Selanjutnya kita harus bikin validasinya dulu teman-teman. Kalau misalkan nggak ada barang yang diretur gitu ya, ya nggak boleh dia masuk ke controller gitu. Selanjutnya tinggal pakai Jeki Ajax aja. Metodenya dia post teman-teman. Rootnya itu kita arahkan dia ke transaksi retur titik store. Nah gini ya. Datanya pertama yang harus kita isi adalah token, kemudian nomor transaksi, yang terakhir adalah itemsnya apa aja gitu teman-teman. Data type-nya kita bisa kosongkan. Di sini kita bisa log dulu. Log response. Nah gini. Ajaxnya udah siap ya. Tinggal kita bikin method store di dalam transaksi returnya. Kita masuk ke controller ya. Di sini kita bikin metode namanya store. Nah, kayak gini teman-teman. Pertama kita terima nomor transaksi. Kedua itu adalah items ya. Nah, yang ketiga kita harus bikin yang namanya nomor retur. Nomor retur ini kita ambil dari transaksi retur. Nah, nanti kita bikin metodenya ya. Misalkan adalah generate nomor retur. Nah, gini teman-teman. Tinggal kita bikin metode ini di dalam model transaksi retur. Di sini caranya gampang aja sebetulnya. Tinggal kita cari aja gitu ya ID terbesar di dalam tabel yang di sini gitu ya, di dalam tabel retur gitu. Kemudian kita tinggal bikin aja prefixnya retur gitu ya. Kemudian strped. Nah, gini. Sekalian aja di sini kita bikin properti untuk labelnya. Guarded aja deh. Nah, gini. Nah, ini udah. Sekalian juga kita bikin relasi untuk ke transaksi. Nah, yang terakhir kita bikin relasi untuk itemsnya sekalian. As many gitu ya. Nah, gini teman-teman. Transaksi retur item. Kalau nggak salah transaksi retur ID deh. Kita bisa balik lagi ke controllernya di sini. Terus di sini kita cek dulu kira-kira inputannya itu berhasil keterima semua atau enggak gitu ya. Ngeceknya kita bisa lihat di sini aja. Kita refresh, buka ke inspect ya. Nah, bukanya nanti di konsol teman-teman. Pilih transaksinya nomor ini gitu ya. Terus produknya ini. Sip. Tinggal kita coba klik nih. Nah, oke. Kita klik.
ada yang error teman-teman. Saya lupa, harusnya si metode ini kita bikin dia static teman-teman. Jadi public static. Nah gini, harusnya seperti ini ya. Ini udah pasti benar. Balik lagi aja, kita clear terus submit lagi. Nah sip ya, dia udah bisa munculin inputan yang kita kirim teman-teman. Kita tinggal eksekusi nilainya ya. Kita bisa close nih, balik sini, ininya kita hapus, terus kita bikin variabel untuk transaksinya. Nah gini teman-teman, pertama nomor retur kita isi oleh variabel nomor retur yang tadi ya. Ada nomor transaksi, jumlah barang, total harganya. Kita langsungkan aja dia isi gitu ya. Array summary yang kita hitung itu adalah subtotal gitu. Tinggal di sini ada petugas seperti biasa. Ambil aja dari yang lagi loginnya siapa. Sip teman-teman. Terus kita tinggal looping aja bagian itemsnya. Sini nih. Nah gini. Kita ambil dari variannya dulu. Varian produk gitu ya, where nomor SKU diisi oleh FIRST. Nah, gini teman-teman. Simpan di sini variabel varian. Nah, oke. Tinggal kita masukin ke model transaksi retur. Saksi retur item. Pertama itu kan kita perlu transaksi retur ID ya. Nah, kita ambil dari sini teman-teman. Selanjutnya itu adalah produk. Produknya kita ambil aja dari varian produk atau nama produk. Nah, gini. Variannya kayak gini. Tinggal nomor batch ya, nomor BATCH. Kayak gini aja. Sip. Quantity, subtotal, harga teman-teman belum. Nah, gini. Tinggal yang terakhir adalah not. Oke, sip. Jangan lupa kita masuk dulu ke transaksi retur item ya. Kita set dulu apa yang boleh diisinya gitu. Oke, mantap. Kita balik ke controller ya. Tinggal berarti si varian ini karena dia di retur, artinya kan barangnya keluar ya. Kita varian decrement. Nah, kita decrement stoknya teman-teman. Saya lupa bentar. Varian itu stok varian ya. Berarti di sininya stok varian. Nah, kayak gini. Terus jangan lupa variannya di save. Oke. Terus jangan lupa kita juga masukkan ke dalam kartu stok teman-teman. Nomor transaksi diisi oleh nomor retur sekarang. Nah gini. Jenis transaksi kita isi pakai retur. Nomor SKU kayak gini. Jumlah keluarnya itu berarti dia item kita ya teman-teman. Stok akhir. Coba kalau nggak salah namanya stok akhir. Oh iya bener. Sip. Tinggal terakhir itu adalah petugas. Sama kita isi pakai yang lagi login aja. Oke, ini kan udah ya. Sip. Karena kita pakai suite alert, kita panggil aja toastnya di sini begitu dia sukses teman-teman. Nah, berhasil disimpan gitu ya.
return response JSON, suksesnya kita kasih dia nilai true. Kemudian mungkin perlu redirect URL teman-teman. Ke create aja. Oke, saya rasa udah benar kayak gini ya. Tinggal kita coba. Nah, di sini kita langsung submit aja teman-teman. Oke, kita lihat di konsol. Coba submit lagi ya. Oh, error nih. Jumlah harga katanya ya. Di dalam transaksi retur. Nah, errornya di sini nih. Oh, ada ini nih jumlah harga teman-teman. Saya isinya total harga, salah. Nah, harusnya dia kayak gini. Oke. Nggak jadi soal. Kita tinggal clear, kemudian submit lagi ya. Tapi bukannya di konsol teman-teman. Masih ada yang error lagi. Subtotal di transaksi retur item. Total. Nah, saya salah tulis di sini, harusnya dia kayak gini, teman-teman. Nah, gitu. Tapi yang data transaksi returnya pasti udah di-create ini, teman-teman. Kalau kita lihat di Artisan Tinker ya. Tuh, dia udah ada nih. Kita coba lagi aja. Dari sini saya konsol, clear lagi ya. Terus klik simpan. Nah, dia udah oke teman-teman. Tuh. Tinggal kita benerin di bagian create. Di create sini. Nah, kalau dia ada sukses gitu ya. Berarti kan tinggal window location ref. Nah, kita arahkan ke response redirect URL teman-teman. Nah, kita arahkan dia ke sini nih. Yang ini ya. Kita coba lagi aja. Klik. Sip ya. Kita bisa refresh. Tuh, baru dia muncul teman-teman. Tinggal kita sekarang masuk ke bagian data transaksi. Nah, kita tampilkan seluruh datanya di sini gitu. Kita balik ke controller ya. Nah, di sini kita bikin metode index teman-teman. Sip, pertama kita kita langsung aja ya bikin page title sama dengan this. Nah, kayak gini. Terus karena nanti kita bakal cari data ya berdasarkan nomor retur atau data apapun gitu ya. Kita bikin aja dulu di sini pertama request kayak biasa. Request. Nah, query search. Per page-nya juga sama, kita bikin kayak gini, 10 data gitu ya defaultnya. Nah, di sini baru kita eksekusi query-nya. Kalau misalkan ada search gitu ya, yang dikirim nanti, berarti kan query, pertama itu kita cari berdasarkan nomor retur teman-teman. Nah, kayak gini. Bisa juga lewat nomor transaksi. Jadi kita ambil relasinya dulu, transaksi gitu ya. Kemudian function, query. Biar teman-teman tahu bedanya saya kayak gini aja. Use, search. Nah, sekarang yang kita ambil adalah key where. Nah, kayak gini. Atau bisa juga berdasarkan pengirim teman-teman. Pengirim. Nah, gini teman-teman. Jadi kalau query ini yang variable query ya, dia ambil datanya dari transaksi retur.
Tapi kalau misalkan yang variabel key ini, dia ambil datanya dari tabel transaksi. Gitu teman-teman. Kita lanjut di sini berarti bikin aja data retur gitu ya. Query order by. Oke. Tinggal return view transaksi retur index, kemudian kita compact datanya di sini. Oke, mantap teman-teman. Kita tinggal bikin views-nya ya. Sip. Kita main di dalam blade index-nya sekarang, teman-teman. Oke, kita cek dulu, refresh ya. Nah, nggak ada yang error ya, berarti udah oke. Tinggal kita benerin kontennya. Kita bungkus pakai card seperti biasa ya. Yang cardnya jangan lupa kasih PY5, nah, biar agak gede teman-teman. Di sini, di baris pertama ya, saya akan bikin satu fitur gitu ya untuk filter datanya nanti. Jadi saya bisa tulis call 1. Saya ambil komponennya per page option ya. Nah yang ini, yang ininya saya ganti dulu deh. Align item center. Nah gini teman-teman. Terus call 10, saya ambil filter by field. Nah gini. Termsnya adalah search. Cari data gitu ya. Yang terakhir call 1 untuk button reset filternya teman-teman. Nah ini. Sip. Kita cek dulu ya. Oke. Mantap teman-teman. Kita bisa lanjut. Tinggal di bawah row kita bikin tabel. Mungkin cukup kali 6 kali ya. Pertama itu kan nomor, kemudian nomor retur. Nah, kayak gini. Di bawahnya kita bikin tbody for else. Nah, nomor retur ya ini. Kalau nggak salah jumlah harga teman-teman tadi tuh. Kita buka di transaksi migrasinya ya. Oh, total harga bener. Nah, oke. Kalau kosong, TD, call span-nya 6, isi kelas text center, kemudian tidak ada data retur gitu ya. Sip. Di bawah table baru kita bikin ini retur links untuk nyimpen pagination-nya. Oke. Saya rasa udah bener ya. Tinggal kita cek, refresh. Nah, datanya muncul teman-teman. Cuman pengirim dan total harganya dia jadi miss ya. Pengirim itu adanya di relasi transaksi teman-teman, sorry. Nah, ini bukan total harga, tapi jumlah harga. Gini teman-teman. Balik lagi kita refresh. Nah, udah keluar ya. Tinggal kita benerin nih format numbernya biar jauh lebih enak gitu ya. Yang jumlah barang kita kasih dia PCS. Kita kasih dia number format. Yang bawahnya juga sama. Sip. Cek lagi. Mantap teman-teman.
Kalau di saya ini ada 3 data yang salah. Karena kan tadi ya, kita salah di bagian ini nih. Nah, kita salah di bagian sini. Jadi, transaksinya tetap di-create dulu gitu. Karena salah di bagian ini, berarti kodenya stop di sini. Itulah kenapa di sini datanya ada banyak, teman-teman. Padahal yang susahnya kan cuma satu. Nanti teman-teman bisa hapus aja ya. Yang terakhir kita bikin metode show-nya. Jadi kalau ini diklik gitu ya. Nah, dia detail barangnya kayak gimana sih gitu. Kita bisa main dulu di indeksnya ya. Nah, di sini nih. Kita main di nomor retur, teman-teman. Bikin aja kayak gini. Root transaksi retur. Kita kirimkan dia di sini. Nggak pakai kurung kurawal ya. Nah, nomornya kita simpan dia di sini. Oke. Kita cek, refresh, kita klik. Udah nyambung ya. Tinggal kita bikin metode show-nya sekarang. Balik ke controller. Nah, di sini nih. Di paling bawah saya bikin metode yang namanya show. Tadi saya kirim nomor retur kan. Karena kita bakal perlu itemsnya juga ya dan nomor transaksi. Nah, kita pakai relasinya aja panggil di sini. Kan tadi kita udah bikin juga gitu. Terus kita bakal perlu yang namanya tanggal retur. Tanggal retur ini kita ambil dari created at aja. Si karbon ini jangan lupa kita load, teman-teman. Yang terakhir itu nanti bakal ada jumlah barang. Yang jumlah barang itu bukan itemsnya yang kita hitung, tapi quantity dari itemsnya gitu ya. Nah, gini teman-teman. Terus di sini saya bisa tulis di sini nih, saya lupa. Kirimkan, nah kayak gini. Return view transaksi retur show. Oke, sip teman-teman. Tinggal kita bikin viewsnya ya. Oke, sip. Terakhir kita main di show-nya. Oke, sip. Kita cek dulu ya. Saya refresh. Nah, dia udah benar teman-teman. Cuman kayaknya ini kegedean nih. Karena dia di card header, kita kasih aja kelas card title. Gini teman-teman. Nah, udah agak mendingan ya. Tinggal kita lanjutin ke bawahnya. Di sini kita pakai X meta item teman-teman. Komponennya ya. Pertama itu labelnya adalah pengirim. Value-nya transaksi, berarti relasinya transaksi, nama fieldnya adalah pengirim gitu teman-teman. Yang kedua kita kontaknya ya. Kontak si pengirimnya nih. Gitu. Terus nomor transaksi kita bisa ambil juga dari sini sebetulnya.
Atau mau ambil dari tabel transaksi returnya juga sama aja teman-teman. Yang ini saya masuknya di sini dari variabel transaksinya ya. Jangan lupa kita kasih dia number format. Terus di sini saya kasih rupiah. Sip. Ada jumlah barang. Yang jumlah barang kita RP-nya hapus ya. Ujungnya kita tambahin PCS kayak gini. Kemudian ada petugas. Dan tanggal retur teman-teman. Tinggal kita save aja. Cek. Nah dia udah muncul semua ya. Sip. Tinggal kita tampilin itemsnya apa aja gitu ya. Sorry, ini harusnya kayak gini. Nah, ini teman-teman. Jadi kita bungkus pakai div. Divnya kita kasih margin topnya 5 aja. Oke. Nah di tab body ini kita langsung pakai for each sekarang, bukan pakai for else teman-teman. Karena kan udah pasti kalau transaksinya ada berarti barangnya ada gitu ya. Selanjutnya itu adalah harga teman-teman. Harga satuannya ya. Berarti ini bukan total harga tapi subtotal teman-teman. Nah harusnya dia kayak gini. Di bagian tfood-nya oke, sip. Kita tinggal save, cek hasilnya. Nah, dia udah benar, teman-teman. Kembali juga dia udah oke. Di formnya udah oke. Tinggal terakhir kita cek di bagian kartu stok. Kartu stok itu dia adanya di sini nih. Tadi kan Nike 43 ya, yang ini nih. Kita buka di sini. Nah, di kartu stoknya udah terupdate. Dia sebagai retur gitu ya. Yang jumlah keluarnya 2. Gitu, stok akhirnya jadi 24, petugasnya siapa gitu teman-teman. Mantap ya. Oke teman-teman, berarti kita udah selesai ya bikin fitur retur barang. Mulai dari nge-create formnya kita eksekusi pakai Ajax, kemudian kita olah datanya di controller, sampai kita tampilkan juga di dalam kartu stoknya jadi ikut terupdate gitu ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat.
Stay tune terus, kita ketemu lagi di video selanjutnya.